Di Nagari Kota Melintang, salah satu poin RPJM Pak Wali itu ada 3 sasaran yang betul-betul kami kejar betul. Ada pengembangan kawasan desa wisata, yang kedua pengembangan nagari digital, yang terakhir keterbukaan informasi publik. Kenapa kami kembangkan yang ini? Kami sebutkan alasannya dulu ya Bang. Alasan yang pertama kenapa kami kembangkan nagari digital. Akses nagari kami ke ibu kota itu lebih kurang 57 kilo Bang. 57 kilo kalau kita tempuh dengan kendaraan oleh masyarakat biasa itu menghabiskan waktu 3 jam pulang pergi. 3 jam pulang pergi dengan kos yang mereka keluarkan rata-rata kalau masyarakat kami datang ke Pariaman itu bisa 150.000 biayanya. Nah, artinya untuk menyebut layanan yang ada di Pariaman sekarang sudah kami tumpangkan melalui anjungan digital cukup di Nagari saja. Satu, kami memotong jarak, memangkas sistem birokrasi dengan layanan Nagari digital. Itu yang tentang Nagari digital. Alasan kenapa kami kembangkan kawasan wisata, desa wisata, kami Nagari paling ujung, Bang. Secara psikologis kami lebih dekat ke Agam. Nah, agar karena Nagari paling ujung, paling jauh, agar masyarakat bisa datang, masyarakat kota datang ke tempat kami, tentu ada sesuatu yang wah yang perlu kita kembangkan. Kebetulan potensi kita ada, makanya kami kembangkan potensi desa digital. Yang ketiga, kenapa kami kembangkan keterbukaan informasi publik? Selama ini kita Bang, orang kalau kita posisikan diri kita masyarakat, orang selalu melihat pemerintahan itu tabu Bang. Orang mengira orang-orang pemerintah itu orang-orang serius, orang-orang yang pakai kumis. Ketika untuk bertanya pun dia sungkan loh bertanya dengan Pak Wali. Sekarang kami buat pemerintahan itu seperti lebih humanis, lebih dekat. Bahkan untuk anak-anak pun kami sediakan tempat bermain. Jadi mulai dari dini anak-anak sudah terbiasa dengan pemerintahan. Nah, dengan keterbukaan informasi publik tadi kami berharap pemerintahan ini milik kita bersama. Nah, ini yang kami minta respon dari baik itu Pak Agus Kuncoro dari Kepala Pusat Pengembang Kebijakan dan Pak Insinyur Sukandar tentang sedikit testimoninya tentang apa yang sudah kami kerjakan dan apa yang akan kami kejar ke depannya ini. Mungkin dimulai oleh Pak Agus dulu Pak. Sedikit. Terima kasih Pak Wali Nagari 3 Kota Aur Malintang ya, di Kabupaten Padang Pariaman. Jadi tadi kita sudah ke lapangan, khususnya melihat daerah desa wisata dan nanti pengembangan desa digital. Artinya tadi sekilas apa yang disampaikan teman-teman dari baik Wali Nagari maupun sekretaris dan beberapa penggiat tentang desa wisata. Ini sebenarnya prospeknya sudah cukup mendunia. Jadi sudah sampai pada taraf bisa dijual di kalangan luar Kabupaten Padang Pariaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena konsep dari masing-masing personil, masing-masing aparat yang ada di Nagari 3 Kota Aur Malintang ini semuanya sudah pada posisi yang melek pada pada IT. Jadi sebenarnya ini tinggal mengembangkan saja, dan paling tidak pemerintah daerah kabupaten ini hanya mendorong untuk pengembangan lebih lanjut, karena mengingat jarak dengan kabupaten juga 57 km cukup jauh. Jadi sebenarnya seharusnya kabupaten hanya mendorong, mengawasi, kemudian memberikan satu kebijakan yang memihak pada Nagari ini. Sekilas tadi saya masuk di kantor Nagari ini, memang saya agak terkesima. Pertama, ini memang bukan seperti kantor, dan tadi disampaikan Pak Wali Nagari, Pak Sekretaris Wali Nagari agar humanis, tapi memang humanis benar di sini. Jadi konsep ini sebagian memang sama dengan konsep yang sudah saya rubah di tingkat kementerian. Contohnya di belakang ini kita sudah kemarin kita paparan di tingkat eselon 1 sudah menggunakan seperti ini. Jadi masing-masing penanggung jawab kegiatan itu dia harus punya moto apa yang harus mereka kerjakan. Jadi sudah tidak saatnya lagi kita memberikan satu pengarahan-pengarahan, satu ceramah-ceramah yang pada prinsipnya kita sendiri
sebenarnya nggak terlalu paham dan mereka lebih paham. Makanya hubungan antara pimpinan bawahan dan masyarakat maupun penggiat yang lain itu jangan seperti bos dan anak buah. Kita anggap ini sebagai mitra, sebagai tim yang nanti bisa bekerja bersama-sama. Nah, ini yang saya lihat di Nagari ini. Ini sudah saya lihat, meskipun pada prinsipnya masih ada kendala yang terkait dengan malah bukan di dalam internal Nagari ini. Dengan pihak kabupaten mungkin masih banyak yang harus didudukkan komunikasinya. Jadi komunikasikan. Tapi pada prinsipnya kesan saya pertama di sini ini sangat humanis dan milenial. Artinya siapapun yang masuk di sini ini sudah seperti mereka bukan lagi di kantor bener itu. Jadi seperti pada pelayanan umum yang setiap orang masuk bisa nyaman. Benar. Dan bisa menikmati suasana yang ada di sini. Belum lagi ada background yang ada di kantor ini kayak di dalam kamar rumah, jadi kan lebih nyaman. Jadi ide-ide ini yang harus ditularkan juga ke nagari-nagari yang lain. Jadi contoh latar belakang tembok ini aja sudah tidak mengesankan bahwa ini formal. Jadi ada hiasan, ada backdropnya yang bunga-bunga dan sebagainya. Terus kemudian informatif, ini yang paling saya terkesan. Jadi begitu masuk, saya sudah dapat informasi semuanya. Ya, jadi siapa presidennya, siapa gubernurnya, siapa bupatinya dan wakilnya, siapa wali nagarinya dan sebagainya. Tidak perlu kita melihat-lihat. Kemudian juga langsung informasi ini timbal balik. Jadi begitu masyarakat datang, siapa yang nggak masuk kelihatan di situ. Jadi ini bukan untuk mempermalukan perangkat ya, tapi tidak hadir itu kan banyak faktor. Dinas luar Dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya cukup informatif yang timbal balik. Jadi masyarakat yang akan datang menemui seseorang perangkat yang ada di sini, meskipun di sini belum ada yang datang ataupun mungkin waktu itu istirahat dan sebagainya, bisa melihat di situ. Ini sangat informatif. Kemudian yang kedua selanjutnya tadi disampaikan ada taman bermain anak. Ini sungguh konsep yang di luar teori yang ada, out of the book, gitu kan. Nah, ini yang dicari sekarang seperti ini. Jadi kalau kita konsepnya para pemimpin ini hanya istilahnya konvensional, ini saya yakin orang tidak akan merasa bahwa ini ada perubahan. Sebenarnya kan ini sepele dan saya yakin biaya pun tidak terlalu mahal. Saya yakin itu. Karena cuma kita mengemas saja bagaimana ini secara informatif bisa disampaikan. Apalagi sekarang teknologi sudah canggih. Jadi kalau dulu mungkin orang beli HP Android itu susah. Sekarang siapapun bisa beli. Bahkan anak remaja pun bisa beli dengan Android. Saya lihat nggak ada sekarang anak SMP yang HP-nya bukan Android. Meskipun mereknya beda, itu nggak menjadi masalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya lihat di dalam SDM struktur di sini, ini sekilas juga sudah menguasai masing-masing bidang. Nah, ini manajerial dari Pak Nagari, Pak Wali Nagari ini, saya pikir itu yang menjadi leadershipnya yang bisa mengemban, menyatukan dan sekaligus memberikan satu keluasan kepada aparat di bawahnya. Jadi saya lihat tadi juga beberapa personil juga sudah mempunyai kemampuan untuk menyampaikan, menjelaskan kepada siapapun. Dan ini bukan hanya di internal tapi di eksternal, termasuk penggiat, pendamping dan sebagainya. Ini sungguh menjadi referensi mungkin dari saya pribadi untuk bisa disampaikan ke beberapa kabupaten yang nanti seandainya saya melihat di satu kabupaten ada yang sangat masih di bawah rata-rata, ini kan bisa menjadi cerita bagi saya pribadi ya. Nah, terus yang terakhir di sini saya pikir juga manajemen SDM-nya ini juga sudah bisa mengakselerasi apa yang menjadi
kebutuhan masyarakat. Ini sekilas meskipun saya hanya di sini beberapa jam ya, tapi saya bisa melihat dengan beberapa masyarakatnya yang saya pikir Pak Wali Nagari sudah bisa menerima maupun menyerap aspirasi dari masyarakat. Jadi ini contoh-contoh kecil, dan tadi ada cerita sekilas sampai anaknya, istrinya ini komplain dalam tanda kutip. Ini bisa diukur jadi tingkat keberhasilan. Semakin dibenci anak sama istri itu semakin berhasil di kantor. Jadi itu istilahnya. Karena seperti itu kan akhirnya bahwa ini demi untuk masyarakat. Dan mudah-mudahan ini masih satu periode ya. Satu periode 2 sampai 2024. Iya benar. 2000. Nah, mudah-mudahan kekompakan ini Pak Wali dan sekretaris ini harus dijaga benar. Artinya yang sudah berjalan ini bisa sama-sama lebih dikembangkan lagi. Kemudian kalau bisa ya tadi sebelum saya menyampaikan hal-hal yang terbaik di negara ini, ternyata para di Wali Nagari ini sudah lebih dulu tahu kan. Saya cerita ada istilahnya terkait dengan digitalisasi yang dapat rekor dan sebagainya, ternyata beliau ini terutama Pak Sekretaris sudah ke sana. Jadi sudah nggak perlu lagi saya pamer lagi kan, karena sudah kalah dulu kan. Begitu saya bicara dia udah langsung menyaut dan sebagainya. Dan ini kan individu, dan artinya individu di lingkup nagari kan. Tidak ada kan kabupaten kemudian ngajak bersama-sama sana yang baik, tapi secara inisiatif personil yang ada di sini langsung mencari informasi. Dan meskipun 57 km jaraknya dari kota, tapi saya lihat kecanggihannya tidak kalah dengan yang diberikan kabupaten. Ya, jadi saya juga agak terbengong tadi, ada tripod, ada ini sudah bisa buka studio sendiri. Jadi itu kesan saya di sini. Terima kasih. Saya harapkan ini bisa menjadi referensi saya ke mungkin daerah-daerah lain, termasuk nanti kalau ada kita perlu melakukan semacam pertemuan, ada praktek baik lah seperti itu, nanti akan saya libatkan nanti dari Nagari ini. Siapapun yang hadir saya pikir sudah cukup mumpuni kalau menurut saya. Dan termasuk tadi ada pemikiran yang cerdas. Kita di lain daerah kebingungan mencari enumerator. Di sini memanfaatkan dalam tanda kutip yang baik ya. Mahasiswa yang ada KKN. Makanya tadi saya bayar gimana? Gratis kan. Pinter itu. Jadi kalau yang lain bingung, Pak, saya mau cari enumerator tapi gimana gajinya saya ambilkan dari mana? Ini nggak cerdas ini. Ya masa saya suruh mikir itu kan. Jadi ada keluhan itu kepala desa nanya, Pak ini gimana? Kami yang di sini cuma bisa perintah aja. Ini yang untuk pendamping desa untuk ini nggak mungkin. Kita mau pakai enumerator, siapa yang bayar Pak? Saya bingung juga ini. Saya jadi kadesnya atau nanyanya artinya yang bikin saya bingung. Kapasitasnya kan bukan di situ kan. Nah tadi sedikit ya. Ya kebetulan sambil lalu aja ternyata itu ilmuwan. Saya tanya ini siapa? Saya pikir pendamping, ternyata enggak. Relawan dari belanya. Saya usut lagi relawan apa? Pendataan SDGs. Wah ini enumerator kan. Makanya dibayar pakai apa? Enggak dibayar. Wah ini cerdas ini. Yang penting nanti diperhatikan aja, tadi kasih kaos atau nilainya diperbagus aja Pak. Kasihan nanti. Tapi yang jelas ini terobosan. Jadi jangan kalau pesan saya di sini para-paranya tangguh, jadi tidak mengeluh, cari terobosan lain dan sebagainya. Meskipun kadang-kadang di atasnya masih dapat tambah, tapi enggak patah semangat, terobosan yang lain lagi. Terima kasih itu Pak Wali dan Pak Sekretaris. Terima kasih Bang Agus, Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan dan Pembangunan Desa. Karena lebih ke PR ya, public speaking. Pak Insinyur Sukandar MM, Koordinator Bidang Pengembangan Ekonomi dan Investasi. Nah itu Bang, terkait tentang ekonomi dan investasi, kami mengembangkan kawasan wisata
desa wisata sih lebih tepatnya, karena ada 3 pariwisata yang kami coba koneksikan di Nagari. Ada Bukit Bule, ada Sungai Sejuta Ikan, dan ada Batang Sungai Janih namanya. Dan rencana ke depan ada Embung. Ini akan kita coba integrasikan menjadi satu kawasan terpadu. Jadi ketika orang datang ke Nagari Tiga Kotor Melintang, dia tidak di satu titik kita tempatkan, bisa berkunjung ke banyak titik sehingga menghabiskan hari 1 sampai 2 3 hari, bisa mereka berlama-lama. Nah, terkait hal ini Bang, kami mengembangkan di Nagari ada namanya rumah kreatif. Rumah kreatif itu idenya sederhana Bang. Orang Minang ini perantau Bang. Dan umumnya anak Minang yang pergi merantau itu di usia produktif, di usia tamat kuliah, tamat sekolah. Yang lebih sangat sayang sekali kalau usia produktif kami selalu pergi merantau, siapa yang akan membangun kampung? Karena di usia produktif itulah yang harus membangun Nagari. Makanya kami siapkan rumah kreatif, kami latih mereka. Kami latih mereka berwirausaha agar bisa hidup di kampungnya sendiri. Jadi kami berusaha menjadikan mereka bangga hidup di desa mereka sendiri dan mereka bisa hidup secara ekonomi. Nah, kami minta Bang tanggapan Abang tentang pengembangan gaya rumah kreatif yang kami kembangkan sekarang dan saran-saran Abang ke depannya terkait tentang penguatan di bidang ekonomi dan investasi di Nagari. Oke, terima kasih Pak Sekretaris dan Pak Wali. Kalau nanggapin tentang rumah kreatif tadi, sebenarnya sebelum kita lihat rumah kreatif ya, sebenarnya kreatif Pak Wali dan Pak Sekretaris dulu. Ini ternyata kreatif dulu ya masalahnya kan, sehingga akhirnya punya ide membuat namanya rumah kreatif. Ditambah dengan kemajuan teknologi, ternyata digital itu makin cepat, makin kreatif dan makin mudah sebenarnya kan. Dan ternyata di di desa di Nagari Tiga Kotor itu udah terbukti mempraktekkan sesuatu yang dulunya jadi momok, kelihatan sulit, kelihatan dihambat-hambat dan kayaknya nggak mungkin, ternyata di situ terbukti dan mudah ternyata. Nah ini yang komentar saya pertama adalah rumah kreatif tadi karena dampaknya dari internal di dalam sini ternyata udah kreatif duluan. Saya ngeliat dari Pak Walinya dan Pak Sekretarisnya kreatif nih. Dan berdampak ke yang lain seperti diceritakan Pak Kampus tadi. Di sini memang saya terus kaget kemarin tuh pas waktu datang ke sini dan diceritain itu Wali Nagari itu kesannya kayak gimana gitu. Ini dijeda single mau kok kayak baru kita mau kaja ternyata udah duluan. Udah duluan. Artinya ini suatu contoh yang bagus kalau seperti Pak Agus tadi cerita tentang Desa Duda Timur yang selama ini dikunjungi oleh banyak para desa yang lain. Nah mudah-mudahan desa Nagari Tiga Kotor ini akan dikunjungi dari minimal teman-teman Nagari sekitar ini dulu. Ini sebenarnya udah rumah contoh nih, rumah contoh, tempat contoh kalau mau bikin suatu kreativitas berbasis digital. Best practice loh Bang. Best practice. Udah ada di sini. Sehingga dulu nggak usah pakai konsep-konsep, tinggal niru-niru aja, nengok-nengok gini. Oh ya udah nanti dikembangin lagi. Kalau bisa malah lebih bagus dari sini atau bersaing kan lebih bagus. Itu dampak dari digital. Nah terus yang kedua tadi dikembangkan mengenai tentang sisi ekonomi, terus kemudian tadi salah satunya basisnya pariwisata. Nah itu dengan digital lagi itu ternyata lebih gampang. Sisi promosinya, sisi pengemasannya, sisi belajar ya bahkan tadi udah tingkat internasional gitu. Gaulnya pun di sini udah gaul internasional, ya kan? Iya betul. Ya kan tadi jauh sih, akan dari kabupaten jauh sih, tapi gaulnya nih ya. Nah yang paling penting gaulnya nih. Nah ternyata gaul tadi itu dampaknya dari digital. Gitu. Tadi Pak Kapus bilang tidak perlu ke sana kan, tapi ternyata dengan browsing di digital, informasi jadi banyak. Nah ini akhirnya menambah khasanah kreativitas dari teman-teman di sini yang tidak bisa dibuktikan disesuaikan dengan kondisi sini. Nah yang kedua, ternyata di sini dilakukan dengan fun, bahagia, senang, nggak serem. Mungkin dulu musim mungkin panjang ya, sekarang udah dicukur ya kan. Ada bahasa senyumnya oke kan. Ini wajahnya memang udah menarik banget, artinya memang familiar. Jadi orang nggak takut lagi dan kita memang sebagai pelayan masyarakat memang harus dekat dan menjemput bola kan. Nanti di samping menjemput bola, tapi tempatnya juga diberikan sesuatu yang nyaman, kayak kafe lah ini sebenarnya. Saya kesannya juga malah seperti kayak kantornya Google nih. Nanti mungkin malah akhirnya santai-santai terus. Tidak perlu ada yang terlalu serem gitu kan, ngobrol bareng gitu kan, terus ada tempat main gitu kan, ada beberapa poin-poin yang informasi yang sudah dipasang semuanya. Orang masuk tuh udah nggak perlu kita kayak nanya kan, udah terjawab semuanya kan. Bahkan mau cari pertanyaan lain tuh udah nggak ada di sini, karena udah jawaban dulu, yang ada kan.
Nah terus yang ketiga tentang keterbukaan tadi, itu ternyata dengan digital itu ternyata juga bisa mempermudah keterbukaan akses informasi. Jadi kalau dulu satu arah, seperti Pak Kapus tadi bilang, dan sini sudah interaktif. Sehingga kesimpulannya digital itu memang akhirnya meningkatkan kecerdasan dalam sisi kehidupan. Nah, lingkungan yang selama ini komunikasi yang dulu masih satu arah, sekarang menjadi dua arah. Terus konten-konten juga selama ini mungkin tidak harus dibikin oleh aparat desa, tapi ternyata pemuda-pemuda sini juga nanti akan menyumbang konten, sehingga kita tidak nampung. Sehingga akhirnya wadah yang atau ruang yang sudah dibikin tadi nanti akan dengan sendirinya kaya, kreatif, banyak, lengkap, apalagi dengan nambahnya mahasiswa tadi, dia akan bikin konten-konten sendiri. Dan konten-konten itu belum tentu kadang-kadang nggak kita pikirin, tiba-tiba ada, Pak Betuntuk langsung ada gitu kan. Nah itu suatu hal yang luar biasa. Sebenarnya kita tinggal membuat manajemen konten aja, bahkan bisa dikembangkan lagi ke yang lain, belajar membuat konten berbasis smartphone sekarang. Sehingga sekarang yang disebut dengan digital kan sebenarnya kan smartphone, HP. Kalau di kantor kan laptop ya kan. Tapi ini kan dibawa kemana-mana. Nah sehingga karena ini dibawa kemana-mana, berarti konten tadi di mana-mana juga bisa kerekam. Nah sehingga akhirnya di sini makin hari makin lengkap. Sehingga kayak saya dengan Pak Agus yang dulunya tidak pengen membuka Nagari foto, 3 foto. Kayak saya pulang nanti kayak akan buka jadinya kan gitu. Pengen cari di YouTube. Pengen YouTube. Jadi ada rasa ingin membuka itu. Penasaran banget pasti kan. Nah, sehingga di sini nih akhirnya kita nanti hubungannya itu udah nggak hubungan jauh lagi. Yang tadi jarak tadi udah nggak ditentukan lagi karena digital terus terang memang menembus jarak dan ruang. Sudah nggak tergantung dari jarak lagi, sudah nggak tergantung dari ruang lagi. Kita udah jadi satu ruangan yang didekatkan oleh digital. Ini keren, sumpah ya terus terang. Dia tadi pengen ngasih contoh yang lain, ternyata ini aku malah pengen belajar juga. Pengen belajar udah kreatif duluan. Tadi pengen nunjukin aplikasi, ternyata Pak Wali udah nunjukin aplikasi duluan, ya kan? Nah sehingga yang terakhir dengan semua tadi berbasis digital, baik wisata, baik keterbukaan informasi, baik pelayanan macam-macam dan berbasis digital. Kesimpulannya satu, ternyata digital seperti Pak Kaus bilang kolaborasi, nambahnya juga gampang, ini tinggal dikembangkan aja sebenarnya. Nah pengembangannya itu nanti dari berbagai hal informasinya, karena sekarang sudah mudah dengan model digital. Saya jam jempol berapa ya? 2 atau 3 tempat khusus untuk desa digital di sini. Keren, semua keren. Ini tinggal pengembangan dan bahkan kita ingin belajar. Seperti saya belajar di Duda Timur. Saya jadi sekarang ada 2 tempat belajar di sana. Duda Timur dan Koto tiga Koto. Nah ini yang perlu nanti kita sebarkan sama Pak Kapus. Kalau belajar nggak cuma Duda Timur, ternyata di 3 Koto ada yang paling ada Riau-Riauan. Jangan-jangan Pak Bupati belum tahu. Mungkin ya, karena belum dikunjungi Bupati sampai saat ini. Sehingga kalau menurut saya Pak Bupati dan termasuk Dinas Kominfo dan teman-teman, tolong suruh belajar di sini deh. Bukan di sini, suruh belajar di sana. Tambah satu lagi. Di kabupaten ada namanya Smart City. Ada 100. Smart City ini sebenarnya kan ruang wadah juga. Tapi isinya itu sebenarnya bukan Kominfo yang isi. Yang isi ya Smart Desa sebenarnya. Dari nagari-nagari tadi membuat smart yang lengkap, terus kemudian dari warganya tadi membuat konten-konten yang ada. Nah ini konek ke sana. Sehingga akhirnya Smart City-nya Pak Bupati itu nanti akan jadi rame. Tapi kalau sekarang berdiri sendiri itu susah dan ini nggak akan ditonton orang dan artinya nggak ada manfaatnya lagi. Tapi kalau ini jadi wadah yang interaksi dengan para nagari interaksi dengan masyarakatnya, insya Allah nanti dunia ini yang berubah dari manual menuju digital ini akan ramai banget. Sehingga orang akan berpesta, orang berpariwisata, akan berbrowsing itu di dunia ini. Karena dunia sekarang udah dunia Mbak Maya kan, sudah bukan di dunia manual lagi. Mbak Maya nih sekarang. Nah ini yang perlu dioperasikan. Menurut saya ini udah top. Saya udah curiga mulai dari kemarin pada waktu ngobrol-ngobrol dari kelompok itu ada apa sih sekarang. Nah itu alhamdulillah kemarin tadi diajak Pak Dwi ke sini. Ternyata walaupun jauh nggak rugi Pak ya. Kita dapat pelajaran baru. Ini itu Mas. Terima kasih. Nagari 3 Koto Aur Malintang. Go Smart Tu Amal. Nagari 3 Koto Aur Malintang. Go Smart Tu Amal. Oke.
Oke, Terima kasih. Thank you. Ya, Ya, Pak Wali. Bagus.